Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Sunyi bersama saya Jojo. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan dimudahkan segala urusan kalian semua. Kali ini, admin akan menceritakan cerita mistis pendakian Mas Sigit Gunawan saat mendaki Gunung Ciremai via Palutungan. Di mana dalam pendakian ini, Mas Sigit dan teman-temannya bertemu dengan pendaki wanita misterius dan diikuti oleh sosok tinggi besar, serta kejadian mistis lainnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tapi sebelum ke ceritanya, saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Kita simak ceritanya. Kami adalah anak remaja yang terdiri dari 5 orang, yaitu Jamal, Rizky, Aef, Ferry dan Sigit, atau saya sendiri. Awalnya, kami terinspirasi dari film 5 cm dan berbincang-bincang serta berdiskusi bersama-sama. Bagaimana kalau kita mendaki? Rizky membuka obrolan. Jangan gara-gara film, kamu jadi ikut-ikutan pengen muncak Ki, jawab Sahrul. Iya, waktu berdiskusi, Sahrul awalnya mau ikut. Tapi setelah minta izin ke orang tuanya, dia tidak diizinkan. Dia orangnya patuh banget ke orang tua. Setelah panjang lebar berdiskusi, akhirnya semuanya sepakat jadi mendaki. Karena gunung yang paling dekat di daerah kami Gunung Ciremai, kami pun memilih gunung ini sebagai pendakian pertama kami semuanya. Bayangkan, kami semua tidak ada yang berpengalaman mendaki satu orang pun, namun berani untuk menapaki tanah tertinggi di Jawa Barat. Kami naik lewat jalur Palutungan, karena kami cari info jalur yang lumayan landai buat pemula, yaitu Palutungan. Meski ada lagi jalur Apui, namun dari kita lumayan jauh. Setelah kita check-in dan menyiapkan peralatan-peralatan yang kami siapkan dengan bermodal Google dan penyewaan barang-barang, akhirnya kami berangkat dari rumah ke Palutungan pada subuh dan sampai pukul 6 pagi. Setelah mengecek kembali semua peralatan dan daftar ulang, kami mengawalinya dengan doa bersama dan lanjut mendaki ke pos pertama. Dari pos pendaftaran ke pos pertama lumayan agak jauh. Ya mungkin karena kami pemula. Namun, kami disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Perkebunan-perkebunan, serta terbentang alam yang sangat indah. Walau awalnya kami tidak jadi, karena ada mitos, kalau muncak tidak boleh ganjil. Namun kami abaikan dan selalu berpikir positif. Setelah 1 jam perjalanan lebih, kami pun sampai di pos pertama, yaitu pos Cigowong. Di sini kita beristirahat sejenak, lalu penunggu pos pun menghampiri kami. Tiketnya mana nak? Kami pun menyerahkan tiket kami. Kalau mau ngambil air itu di sana. Kalau di atas nggak ada mata air. Air cuma ada di pos 1. Oh iya pak, terima kasih, jawab Rizky. Setelah mengisi bekal air, kami pun lanjut mendaki menuju pos 2. Katanya penunggu pos tadi dari pos 1 ke 2 deket, cuma lumayan tanjakannya, kata Jamal. Ya udah ayo semangat, jawab Ferry. Semangat sih semangat. Nih, carrier berat bos. Karena saat itu yang bawa carrier saya dan Rizky.
Aif pun menjawab, badan gede, tenaga juga harus gede, celetus dia. Sambil bercanda, kami melanjutkan perjalanan. Namun, tiba-tiba Jamal malah berkata sesuatu yang mitosnya dilarang oleh para pendaki. Jamal berkata, "Kok capek banget ya? Mana jauh lagi?" Nyesel aku ikut. Dengan polos dan tidak sengaja dia berbicara seperti itu. Rizky yang lumayan pengetahuannya dan pada saat itu menjadi leader langsung berbicara. Udah 5 menitan lagi kita sampai, tenang aja." 5 menit apa 5 jam Ki?" jawab Jamal. Aku yang baru ingat kalau pantang pendaki mengucapkan kata itu langsung ikut bicara. "Kalau capek bilang break Mal, jangan dipaksa. Ingat, jangan ngeluh. Kita dari bawah sudah punya satu tujuan bersama, yaitu menikmati puncak Ciremai bersama-sama. Jangan sampai ada suatu halangan yang kita tidak inginkan, oke?" Akhirnya, suasana mencair dan tidak terasa sudah sampai di pos 2. Emang lumayan dekat, cuma jalannya lumayan menguras tenaga kami. "Break!" Jamal teriak. Cuaca yang pada saat itu sangat bagus, sehingga kami memutuskan break lumayan lama buat makan dan menghilangkan bekal di kaki. Ferry berkata, "Sari roti, sari roti." Ferry mengkode pengen makan roti. Karena yang saat itu carrier logistik ada di saya langsung buka carrier saya. "Astagfirullah, kenapa Kit?" tanya Rizky. "Rotinya kok nggak ada, hilang semua." "Jangan bercanda Kit, ini di gunung," sahut Aif. "Bercanda gimana? Nih, lihat sendiri kalau nggak percaya." Aif menghampiri. "Tadi lo cek gak, kok bisa nggak ada?" ujar Aif. "Kan kita tadi yang cek bareng-bareng. Aku yang sebutin barang, kalian yang masukin ke tas. Malah saya yang harusnya nanya dimasukin apa enggak." Suasana kembali menegang. Namun, Rizky kembali mencairkan suasana. "Udah, kan masih ada cemilan lain," ujar Rizky. "Udah, perut lapar, perjalanan masih jauh, capek lagi." "Aduh." Jamal kembali mengeluh. Emang benar, ada yang mengatakan kalau kita mendaki kita bakal tahu sifat atau watak orang-orang yang bareng mendaki bersama kita. "Mal, istighfar," ujar saya. Karena perjalanan masih jauh, kita melanjutkan perjalanan kita menuju tempat kita camp, yaitu pos pesanggerahan. Karena takut kemalaman, kami agak cepat jalannya. Tiba-tiba, Ferry yang berada di belakang, dia nyuruh berhenti. "Break oi, break." Dengan nada kebingungan, dia meminta kami menghentikan langkah kami. "Kalian ngerasain sesuatu nggak?" ujar Ferry. "Sesuatu apa, Fer?" tanya Rizky. "Dari tadi kita jalan berlima kok perasaan ada 6 ya?" "Hah? Yang benar saja." Seketika hawa dingin terasa dan suasana pun mulai agak mencekam. "Jangan halusinasi di gunung, Fer," ujar Rizky. "Apaan yang halusinasi? Kalau kamu gak percaya, gantian kamu yang di belakang, aku di depan." Ferry dengan nada agak marah dan ketakutan. Saya pun agak melerai mereka. Sudah, udah agak siang ini. Kita baru melewati 2 pos. Jangan sampai kita kemalaman. Nanti kita tidak bisa melihat samudra awan di puncak." Akhirnya, saya memutuskan buat jalan di belakang dan Ferry di tengah. Jamal berkata, "Jangan-jangan roti yang hilang dimakan penunggu sini lagi," celetuk dia. Aif berkata, "Mulai lagi kamu Mal, jaga dong omongannya, jangan asal-asalan aja." Jamal pun tertawa. Hahaha. Tertawa lepas seakan dia tidak punya salah apa-apa. Entah kenapa, yang dirasakan Ferry sama saya pun terasa di belakang saya, terasa ada orang yang ikut dalam pendakian kami. Namun, setelah saya melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Bahkan para pendaki lainnya tidak ada. Saya pun mencoba positive thinking. Setelah sampai di pos 3 dan 4, badan kami mulai terasa lelah dan beristirahat lumayan lama di pos 4
yaitu di pos Arban. Tadi di pos 3 Pangguyungan Badak, kok tidak ada badaknya ya? Ujar Ferry. Yang ada badaknya cuma di larutan cap kaki 3. Kami bercanda ria. Setelah melepas lelah dan dahaga kami, tiba-tiba ada satu orang cewek turun dari atas dengan pakaian seperti mapala. Lari tergesa-gesa menghampiri kami. Bang, bang, punya minum gak? Sambil terengah-engah kecapean. Ada teh banyak. Sambil memberi minum ke cewek tersebut. Teteh kenapa sendirian? Teteh solo hiking. Tanya Rizky. Enggak bang, teman saya di atas ada yang kena hipo. Saya mau panggil ranger buat bantu kami. Ya sudah, saya lanjut ke bawah ya bang. Makasih airnya. Abang hati-hati ya kalau mau ke puncak. Banyak yang kena hipo. Lalu dia lanjut berlari ke bawah. Sambil bertatap-tatapan, kami bingung antara lanjut apa balik lagi. Udah tanggung, udah setengah jalan, gas aja yuk, ajak Rizky. Kami pun memutuskan untuk lanjut mendaki. Selanjutnya kita bakal ketemu pos yang lumayan curam. Banyak yang bilang di pos ini jarang ada jalan landainya, tidak seperti pos-pos sebelumnya. Dan ketika kami melihat peta jalur, ternyata kita akan menghadap pos Tanjakan Asoy. Kalau jalur Lingkar Jati terkenal dengan tanjakan bapak tirinya, kalau Palutungan terkenal dengan tanjakan Asoynya. Hei, kalian inget cewek tadi nggak? Tanya AF. Buat apa diinget-inget? Toh bukan pacar gua. Hahaha. Jawab Jamal. Tadi saya perhatikan pas dia lari ke bawah, dia tiba-tiba hilang begitu saja nggak kelihatan kemana. Sambung AF. Serius? Gak salah lihat kamu F? Yeh, kalau nggak percaya ayo kita turun cari cewek itu. Ada nggak? Jawab AF. Udah, ngapain kita debatin cewek nggak kita kenal? Mending kita lanjutin perjalanan aja, ujar Rizky. Kami masih di pos Tanjakan Asoy. Bagi yang sudah ke Ciremai pakai jalur Palutungan, pasti akan teringat-ingat dengan pos ini. Pos yang menguras banyak tenaga sampai-sampai kami mau kehabisan bekal air di karir kita. Entah perasaan aku saja atau teman-teman, saya pun merasakan kalau perjalanan kita kayak tidak pernah sampai-sampai. Ketika di Tanjakan Asoy, kayak lama banget dan muter-muter di situ saja. Entah mungkin gara-gara Jamal tadi bilang capek dan gak nyampe-nyampe, atau karena hal lain, entah saya pun bingung. Namun, alhamdulillah ketika di perjalanan, kami bertemu dengan pendaki yang mau turun. Naik bang, tanya pendaki. Iya bang, pos pesanggrahan masih jauh nggak bang? Tanya kami. Deket bang, paling 5 menitan juga sampai, jawab pendaki. Makasih bang. Kami yang belum tahu komunikasi sama pendaki, merasa gembira mendengar kata 5 menit lagi. Setelah saya baca di Google, ketika berkomunikasi di gunung jangan pernah bilang jauh apalagi lama. Karena itu bisa mengakibatkan perjalanan akan terasa jauh dan lama. Setan orang tuh ngebohongin kita aja. Ngomongnya 5 menit lagi juga sampai. Udah setengah jam gak nyampe-nyampe. Rizky menjawab, kamu dari tadi gak sabaran amat Mal. Sabar, namanya juga mendaki butuh kesabaran. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di pos pesanggrahan pada pukul 1 siang. Yang dimana tempat ini akan kami jadikan buat tempat camp sebelum summit nanti malam. Awalnya kami mau camp di Gua Walet, namun katanya udah dilarang camp di sana. Kami pun berbagi, ada yang mendirikan tenda dan ada yang juga masang mie instan dan air buat kopi. Setelah semuanya selesai, tak lupa kami sholat zuhur berjamaah. Pukul 6 sore, hawa dingin sudah masuk ke dalam pori-pori kulit kami. Baru pertama kali saya merasa dingin seperti ini. Bikin api unggun kedinginan banget ini. Ya udah Git, cari kayu bakar bareng Jamal. Lalu Aif dan Ferry bikin wedang jahe supaya badan anget, jawab Rizky. Setelah dibagi-bagi tugas, kami pun langsung melaksanakan perintah Rizky. Saya cari kayu bakar bareng Jamal. Git, cari kayunya yang udah dibawa ya, jangan yang masih di dahan.
teriak Rizky. Aku kedengeran namun kayaknya Jamal kurang dengar apa yang dikatakan Rizky. Kamu cari sebelah sana Mal, saya sebelah sini. Akhirnya kami lumayan agak jauhan mencari kayu bakar tersebut. Tiba-tiba, astagfirullah, Mal, belakang kamu ada apa? Tanyaku. Terlihat dari kejauhan, aku melihat sosok bayangan hitam tinggi besar di belakang Jamal yang akan menjegram Jamal. Apa Kit? Kamu bilang apa saya nggak dengar? Sini cepet Mal, pintaku. Lalu, dia langsung menghampiriku dengan membawa kayu bakar yang dipikulnya. Ada apa Kit? Kamu tadi ngomong apa? Aku yang awalnya pengen cerita, namun takut suasana malah tidak kondusif. Akhirnya aku memutuskan untuk cerita nanti saja ketika sudah di rumah. Karena perjanjian sebelum mendaki, kami dilarang cerita kejadian mistis pas di Gunung Ciremai. Enggak Mal, enggak ada apa-apa. Buset cepet amat kamu Mal, ngumpulin ranting pohonnya, tanyaku. Iyalah, itu kan banyak di sana ranting pohon yang nempel di pohon yang udah tua. Lagi-lagi Jamal melakukan hal yang dilarang ketika pendakian. Emang kamu tadi nggak denger sih bilang apa? Jangan ngambil ranting pohon yang masih nempel. Cukup yang sudah jatuh ke bawah aja Mal. Eleh, bodo amat. Yang penting dapat banyak. Ya udah ayo ke tenda lagi. Bakal aku bawa nih ranting. Ya udah ayo jalan duluan. Aku hanya ingin memastikan sosok itu tidak mengikuti kami. Walau keadaan takut, aku hanya bisa berdoa dalam hati saja sebisa saya. Akhirnya, kami sampai di tenda dan menyiapkan kayu bakar untuk api unggun untuk menghangatkan tubuh kami yang sudah amat kedinginan. Perasa di kutub utara ya, ujar Aef. Aha, kayak udah ke kutub utara aja lo Ef, jawab Ferry. Saya yang masih kepikiran sosok bayangan tadi, hanya diam dan tidak memberitahu itu semua. Jamal pun tiba-tiba berkata, badanku kok tiba-tiba pada panas ya? Aif menjawab, jangan ngada-ngada kamu Mal. Orang kami semua di sini kedinginan, kamu malah kepanasan. Gila kali kamu, Tro. Akhirnya, Jamal membuka jaket dan baju yang ia kenakan. Rizky bilang, Mal, apa-apaan kamu? Nanti kamu kena hipo bisa ribet kita. Jawal menjawab, panas banget Ki, badan gak kuat. Coba istighfar Mal, baca doa yang lu bisa, pintaku. Akhirnya, Jamal mengikuti apa yang saya pinta dan akhirnya ia tidak lagi merasakan panas itu. Jamal berkata, Alhamdulillah gak kerasa lagi panasnya. Lalu Rizky menghampiri saya. Jelaskan Kit, apa yang terjadi? Pasti ada kesalahan yang telah dilakukan Jamal, tanya Rizky. Sebenarnya Ki, tadi Jamal mengambil ranting pohon yang masih menempel pada pohonnya. Tapi saya tidak cerita dengan sosok yang ada tadi ke Rizky. Walah, pantesan aja. Setelah menghangatkan tubuh dan meminum wedang jahe, kami pun kembali berdiskusi. Rizky bilang, gimana? Mau lanjut ke puncak apa kita turun aja besok? Ferry menjawab, lanjutlah, tanggung ini. Tinggal beberapa pos lagi. Rizky bilang, yang lain gimana? Akhirnya, kami semua setuju untuk lanjut ke puncak Ciremai. Rizky bilang, ya udah kalau mau lanjut kita istirahat dulu. Gantian buat ronda ya. Jam 1 kita akan sampai dari sini ke puncak. Tiba-tiba, aku melihat lagi sosok bayangan tinggi besar itu. Matanya merah, tingginya mungkin sekitar 3 meteran. Aku duluan istirahat, boleh? Pintaku. Karena aku gak mau lihat sosok itu lagi, mendingan aku istirahat duluan. Siapa lagi yang mau duluan? Tanya Rizky. Jamal aja Ki, suruh istirahat, pintaku. Ya udah, kalian berdua istirahat duluan, kami bertiga ronda malam. Entah apa yang terjadi. Belum kami masuk ke dalam mimpi, tiba-tiba dibangunkan. Bangun, oi, bangun. Aif dengan suara tergesa-gesa. Cepetan keluar. Kami yang masih setengah sadar
lalu keluar tenda dan menanyakan apa yang terjadi, sehingga kami dibangunkan. Rizky bilang, cewek yang tadi siang kita temui di jalan, tadi ketemu lagi kita. Seriusan? Aku yang keheranan. Rizky bilang, serius. Kami bertiga yang melihatnya dia kesini lagi, dan laki-laki dia minta minum. Namun, kami tidak memberinya, karena stok air kita udah habis. Terus dia kemana? Dia pergi lagi ke bawah, dan anehnya dia tidak kenal kami. Dia tidak berpesan lagi seperti tadi siang. Tanya aku kembali. Dia hanya berpesan supaya hati-hati saja. Hati dan pikiranku jadi ketakutan pada saat itu. Kalian mau istirahat tidak? Tanyaku. Kami tidak ngantuk. Udah gak apa-apa, kamu udah biasa begadang, jawab Rizky. Angin yang semakin berembus kencang semakin menusuk-nusuk ke dalam kulit kami. Tiba-tiba ada seorang pendaki yang menghampiri kami. Dari mana, Kak? Cirebon, Kang. Deket kalau Cirebon. Saya orang asli Kuningan. Oh, nuwun, Kang. Mau summit bareng teh, Kang. Oh, kalau saya mau turun, hati-hati ya di atas. Tadi banyak hipo. Lagi-lagi, kami diperingati supaya hati-hati. Sesudah mengobrol lama, pendaki tersebut akhirnya berpamitan dan meninggalkan kami. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Semua bergegas merapikan bekas api unggun yang kami buat dan siap-siap untuk summit mendaki ke atas puncak. Jamal berkata, tendanya mau dibongkar nggak? Rizky bilang, udah nggak usah, kita ke atas puncak cukup bawa badan aja, sama mungkin logistik sedikit. Aif bilang, hilang nggak Ki? Nantinya soalnya tenda sewaan nih. Rizky menjawab, udah nggak bakal, kita ke atas cukup bawa tas kecil aja cukup. Akhirnya kami semua bersiap-siap untuk summit pagi itu, dan tak lupa kami berdoa demi keselamatan kami. Kami pun berjalan di malam hari dengan cuaca dingin yang sangat dingin menurutku. Karena pertama kalinya, aku merasakan hawa di atas gunung. Belum berjalan lama, aku pun tak kuat berjalan lagi. Entah kenapa perjalanan summit lebih melelahkan dibanding perjalanan tadi siang. Break ya, break, ujarku. Baru juga beberapa meter Git, udah minta break, jawab Jamal. Aku yang dari tadi menahan emosi, nggak tahu kenapa. Pada saat itu aku tidak sanggup lagi menahan emosi. Akhirnya aku meluapkan emosiku dan menjawab dengan kata-kata kasar. Kamu yang dari awal nyampe tempat camp banyak yang minta break, aku nggak marah tuh. Saya baru minta break, kamu ngomongnya kayak gitu, ujarku. Udah break aja dulu. Aku juga merasa lumayan sesak napas, nggak teratur, ujar Ferry. Akhirnya kami break sebentar. Entah kenapa, memang saat itu napasku berasa berat banget. Jalanku terasa berat banget. Kalau kalian mau lanjut ke atas, lanjut aja. Biar saya tunggu di bawah, ujarku, yang aku pun tak sadar ngomongnya kayak gitu. Lah, maksudnya apa, Git? Jawab Rizky. Kayaknya aku gak sanggup lagi, Ki. Napas sudah berat banget sesak dadaku, ucapku, yang ngomongnya pun sudah terengap-engap. Gimana teman-teman? Mau lanjut apa gimana? Tanya Rizky kepada semuanya. Mereka yang kebingungan menjawab. Akhirnya Rizky yang sangat bijak mengambil keputusan. Gini aja, ini kan udah kepalang tanggung ya. Depan udah mau sampai simpang apu itu. Kalau kalian mau ke atas dan masih kuat, lanjutkan. Tapi jangan sendiri, minimal berdua. Kalau nggak sanggup, ikut sedikit ke bawah lagi menunggu di tenda. Gimana? Kebingungan saat terlihat di mata teman-teman saya. Di sini aku bisa melihat siapa yang egois dan siapa yang peduli. Jamal berkata, aku lanjut aja Ki, tanggung, puncaknya aja udah kelihatan tuh. Ferry dan Ai pun akhirnya memutuskan buat lanjut, karena puncak yang tidak jauh lagi sudah terlihat di depan mata. Rizky bilang, jangan hanya melihat dari mata, di gunung itu mata suka salah, kelihatannya aja deket, aslinya itu tuh masih jauh. Jamal menjawab,
Bodoh amat Ki, kita bertiga lanjut aja kayaknya. Akhirnya, Jamal, Aif, dan Ferry melanjutkan perjalanannya menuju puncak dan meninggalkan kami berdua. Gimana Kit? Masih kuat buat turun? Tanya Rizky. Aku yang dilema dan merasa bersalah ke Rizky karena gara-gara aku Rizky tidak sampai ke puncak. Aku sedikit terdiam. Lanjut aja yuk Ki, aku insya Allah kuat. Tapi mungkin bakal banyak breaknya, gak apa-apa kan? Kalau nggak kuat jangan dipaksa Kit. Di gunung itu taruhannya nyawa. Rizky sedikit cemas. Aku kuat serius. Yuk jalan, susul teman-teman. Sambil tersenyum supaya Rizky yakin saya kuat. Benar saja, baru beberapa langkah saya minta break. Lanjut lagi, break lagi. Sudah gak kehitung saya break berapa kali. Namun, akhirnya kami bertemu dengan Aif dan Ferry yang sedang beristirahat karena kelelahan. Mungkin yang pernah muncak ke Ciremai lewat Apui atau Palutungan, merasakan pas sedikit lagi mau ke puncak melewati tanah pasir, agak kecadas-cadasan yang licin. Bahkan kita hampir merayap. Jamal mana? Tanya Rizky. Jamal yang dari awal sangat semangat rupanya dia meninggalkan rombongan dan melanjutkan summit sendiri. Mungkin dia udah di puncak kali, gak tuh dibawa setan. Lagian lari-larian kita mah kecapean, dia malah lari. Kan aneh, jawab Aef. Istighfar, ini di gunung, jangan ngomong sembarangan, ujar Rizky. Lagian, disuruh break dulu malah melolos aja. Gak mengurukan kami berdua, kayak kerasukan setan aja jalannya. Nada Aif sedikit kesal. Rizky yang punya tanggung jawab besar atas pemberangkatan ini, akhirnya memutuskan buat menyusul Jamal. Rizky bilang, kalian tunggu di sini saja ya, saya akan menyusul Jamal. Ferry menjawab, kita berangkat bersama Ki, jangan gegabah, kita udah kehilangan Jamal. Masa kita harus kehilangan elo? Kita berangkat sama-sama yuk. Saya yang tadinya sudah gak kuat lagi jalan, akhirnya menjadi semangat lagi mendengar ucapan Ferry. Ya udah, ayo tunggu apa lagi, ujarku. Akhirnya kami semua berangkat kembali menuju puncak. Puncak yang sudah kelihatan jelas sejengkal dari mata kami, membuat kami terpesona dan sedikit menghilangkan rasa lelah kami. Masya Allah, sungguh indah ciptaanmu Tuhan, ujarku. Jam menunjukkan pukul 4 pagi dan kami belum sampai juga ke puncak. Karena mungkin kami kebanyakan break. Karena lelah dan kondisi dingin serta jalannya yang lumayan terjal. Semoga kamu gak terjadi apa-apa Mal. Rizky sangat khawatir terhadap Jamal. Kami pun yang awalnya sangat sebal, namun tak rela. Kalau kami harus berpisah begini dengan Jamal. Break aja dulu ya, aku udah gak kuat, ujarku. Akhirnya, kami break agak lama. Karena mungkin sebentar lagi puncak, sudah dapat kami bijak. Di puncak sudah kelihatan banyak orang menandakan. Di atas sudah banyak pendaki yang sampai. Lihat tuh puncak, paling 15 menit lagi kita sampai. Dan bisa cari Jamal, ujar Rizky. Alhamdulillah ya, perjalanan kita tidak sia-sia. Akhirnya kita bisa berpijak di gunung tertinggi di Jawa Barat ini. Aif tersenyum kegirangan. Rizky bilang, ya udah yuk lanjut lagi keburu siang. Nanti kita tidak kebagian samudera awan dan matahari terbit. Itu kan yang didambakan para pendaki. Gimana Kit, udah bisa jalan? Ya udah lumayan mendingan Ki. Walau aku gak kuat, aku paksakan waktu itu. Sangat beban sekali aku saat itu. Namun tiba-tiba, di bawah ada yang memanggil kami. F, Fer, Kit, kenapa meninggalkan saya? Terlihat, sosok Jamal yang badannya kelihatan sangat kecapean. Loh, Jamal? Aif kebingungan. Jamal semakin mendekat ke kami. Kami pun heran, apa benar ini Jamal? Namun muka dan badannya sama. Pakaiannya yang ia kenakan sama. Terus yang dilihat Aif sama Ferry siapa? Ini benar lu Mal? Tanya Aif. Lu ngomong apaan setan? Yang jelas ini gua lah.
Kalau ya ninggalin gua sendirian di bawah. Lu minta break, gua ikutan break. Malah jalan lagi. Emang bener ya lo, minta gua tabok. Jamal merasa kesal sekali kelihatannya. Aib bilang, gua sama Ferry lihat sendiri. Lo yang jalan sendirian ke atas, ninggalin kami berdua. Gua sahut marah lari-lari gak jelas. Jamal menjawab, ngarang lo, udah jelas-jelas gua tadi di atas lo, deket batu yang agak besaran. Aib bilang, terus tadi yang gua lihat sama Ferry siapa? Setan kali. Lama-lama gua sumpel juga mulut mumal. Dari tadi tuh mulut susah banget buat dijaga. Ingat, kita sedang di mana? Kalau lo lagi diskotik, serah lo. Mau ngecaprak juga, terserah. Kita di sini bukan hanya kita aja. Banyak makhluk lain yang menempati tempat ini. Kamu harus sopan, ujar Rizky, yang mungkin dari tadi udah menahan emosi. Karena gua tahu tanggung jawab Rizky seperti apa. Ingat Mal, semua yang kamu katakan di sini bisa jadi nyata. Jadi jangan asal aja kalau bicara, sambung Rizky. Rizky yang sudah benar-benar emosi sampai ngomong kayak gitu. Kita kan udah lengkap. Ayo lanjutkan aja perjalanan. Kalau debat terus gak akan ada habisnya. Lagian nih anak bikin kesel aja dari tadi, jawab Rizky. Mal, gua mohon lo dari sekarang sampai puncak jangan banyak omong. Demi keselamatan lu juga, ujarku. Iya deh, bawel amat kayak emak-emak rempong kalian semua, jawab Jamal. Akhirnya, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Cermai, tanah tertinggi di Jawa Barat itu. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Sebentar lagi matahari akan terbit. Kami segera mempercepat langkah kami. Di hadapan kami, terbentang langit yang indah dan daratan di bawah yang sangat menakjubkan. Serta samudera awan yang kami lihat di depan mata, membuat kami tak henti-hentinya memuji kekuasaan Tuhan. Rizky bilang, gimana? Gak sia-siakan kita ke puncak? Ferry menjawab, iya Ki, lelah kita terbayar lunas. Di atas puncak kami berselfie berfotoria seperti pendaki-pendaki lain. Sekitar 2 jam kurang kami di atas untuk menikmati alam yang sangat indah itu. Jamal bilang, udah dingin banget nih, balik yuk. Gak tahu kenapa, Jamal kelihatan kayak menggigil hebat. Rizky bilang, ya udah ayo. Lama-lama di atas juga gak baik buat tubuh. Akhirnya kami pun memutuskan untuk turun. Perjalanan turun terasa biasa saja, tidak terlalu capek kayak semalam. Tak lama kemudian, kami pun sampai di tenda kami. Rizky bilang, sebelum pulang mendingan kita istirahat saja dulu sejenak. Ini kan udah jam 10, kita sarapan, habis itu istirahat, supaya badan kita fit. Gimana? Aif menjawab, kita semua ngikut kamu aja Ki. Akhirnya, kami memutuskan buat sarapan dan istirahat sejenak. Kemudian Rizky bilang, bangun woi, bangun. Pada kepluk amat tidurnya. Aif menjawab, apa sih Ki? Sebentar lagi aja. Rizky menjawab, makanya lihat jam woi. Astagfirullah, kami ketiduran cukup lama. Tidak terasa jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Jamal berkata, gimana ini jadinya? Game lagi apa jalan malam? Rizky yang saat itu kelihatan kebingungan sekali. Rizky bilang, kita sholat dulu aja, nanti aku pikirin lagi gimana keputusannya. Setelah sholat, kami pun kumpul kembali. Takut gak kalian jalan malam? Tanya Rizky. Kita mah ayo-ayo aja. Lagian kan kalau kecapean, kita bisa camp di posko 3 atau 2, jawab Ferry. Ya udah, kita bereskan peralatan. Setelah beres semua, kita baru turun. Ingat, sampah jangan sampai ada yang ketinggalan. Setelah merapikan semua barang-barang kami, akhirnya kami pun turun. Rizky bilang, seperti biasa, saya jalan duluan, Siki di belakang ya. Walau gua agak ngeri-ngeri sedap, gua iyain aja ucapan Rizky. Namun keanehan mulai terjadi. Sudah 2 jam kita berjalan, tapi belum ketemu bosku.
Ini bener gak Ki jalannya? Kok dari tadi kayak yang muter-muter aja ya? Terus belum ketemu pos yang curam, tanjakan asoy. Tanya aku yang agak kebingungan. Bener kok ini jalannya, jawab Rizky. Tiba-tiba, gua melihat sekelebat bayangan putih yang sangat cepat. Bayangin aja, posisi lo di belakang malam-malam, melihat di samping lo, sosok putih yang gak berwujud terbang. Bulu kuduku merinding sekali waktu itu. Boy, tungguin gua. Karena pada saat itu, posisi gua lumayan beda jauh dengan mereka. Rizky bilang, kita istirahat dulu. Sepertinya Rizky mulai kebingungan. Gua yang merasa dari tadi ada yang ngikutin, akhirnya menemukan sosok yang ngikutin gua. Kakek tua yang pakaiannya serba hitam, adat Sunda, duduk di samping gua. Entah gua juga heran, kenapa mereka nggak lihat sosok bapak-bapak tua itu. Kalau kamu bawa aja itu bunga, sampai kapanpun, kamu nggak bakal bisa balik ke rumah nak. Bisik kakek-kakek itu. Lah gua bingung apa yang dimaksud kakek tua itu. Bunga apa yang dia katakan? Kenapa saya aja yang lihat dia? Belum juga saya mau nanya balik, sosok itu sudah tidak ada. Suara kas yang kedengeran amat jauh. Ternyata terdengar suara kuntilanak. Ternyata kali ini kami semua mendengarnya. Lega juga, bukan gua aja yang dari tadi ketakutan. Rizky bilang, suara burung hutan mal. Gua tahu Rizky sedang berbohong demi mencarikan suasana yang mencekam itu. Namun, suara itu sudah sangat jelas. Itu suara kuntilanak. Seketika angin berhembus kencang yang membuat bulu kuduku merinding. Astagfirullah, astagfirullah. Kami semua istighfar dan membaca doa sebisa kami agar Tuhan Yang Maha Esa memberi kami jalan. Suara itu hampir kami dengar setiap saat. Ternyata kuntilanak sekarang ada di belakang kami. Kami semua melihatnya, namun tak begitu jelas yang kami lihat. Hanya seperti asap menggumpal membentuk kuntilanak. Enggak begitu terlalu ngebentuk seperti di film-film. Terbang ke sana sini sambil tertawa ria seperti nggak ada beban hidup saja. Ingat kan apa yang aku bilang sebelum mendaki? Kalau melihat makhluk halus jangan lari, karena itu akan buat kita terpisah dan bahkan mungkin hilang atau mati. Jangan takut, tetap pegang tangan teman masing-masing. Rizky menguatkan kami semua. Ya Allah, kenapa ada teror seperti ini? Padahal niat kami baik. Kami semua berdoa memuji Tuhan agar kami semua selamat sampai rumah. Cepat Cu, kembalikan lagi bunga itu sebelum semuanya terlambat. Nyawa cucu semua taruhannya. Terdengar bisikan kakek itu dalam telingaku, membuat aku terkujur lemas mendengar suara itu. Jujur, siapa yang bawa sesuatu terlarang dari atas? Ucapku. Maksudnya Kit? Tanya Rizky. Please, ini demi keselamatan kita semua. Kembalikan lagi bunga yang kalian bawa. Ayo, sebelum semuanya terlambat. Ucapku memohon. Semuanya terdiam dan saling bertatapan, tidak ada satupun yang mau jujur. Lo tahu dari mana Kit kalau aku bawa bunga Edelweiss? Ucap Rizky. Astagfirullah Ki. Aku gak nyangka ternyata Rizky yang membawa bunga itu. Maaf Kit, bunga ini kan melambangkan keabadian dan hanya tumbuh banyak di atas gunung, apalagi di Gunung Ciremai. Sebelum aku mendaki, aku membaca-baca dulu di internet tentang bunga ini. Ya udah aku ambil setangkai, gak banyak kok, ujar Rizky. Tidak aneh juga, dia membawa bunga itu. Dia tahu semuanya. Dia selalu membaca-baca hal di internet. Kami yang tadi di atas puncak tak tahu itu bunga apa, dia malah tahu. Ki, please kembalikan lagi bunga itu. Nyawa kita taruhannya, pintaku. Lah, jauh-jauh aku dari bawah ke atas buat ngambil nih bunga, malah mau dibuang gitu aja.
Gak mau gua, jawab Rizky. Kamu mau kita mati semua? Tanyaku. Sekali lagi, aku gak nyangka dengan sikap Rizky yang seperti itu. Ternyata yang niatnya jelek saat pendakian adalah Rizky, dan membuat kita berada dalam posisi antara hidup dan mati. Ya udah, kalau kamu gak mau buang tuh bunga, jangan ikutin kami turun ke bawah, biar kami berempat aja yang turun, ucapku. Mungkin dengan gertakan seperti itu buat dia berpikir dan mau mengembalikan lagi bunga itu. Tetapi kalian egois banget. Masa mau ninggalin aku sendiri di sini? Gak solid, bangsat kalian. Rizky marah. Lah, lu kok malah marah-marah gak jelas? Asu. Jamal membentak balik. Woi, udah, kalian apa-apaan? Situasi lagi genting gini masih aja pada ribut, ucapku. Situasi yang sudah semrawut ini, otak pun tidak bisa berpikir jernih. Mungkin karena sudah kelelahan juga. Kalau lu masih gak percaya sama gua, yuk kita lanjutin perjalanan. Mau sampai jam berapapun kita gak bakal sampai. Percaya lagi. Nadaku yang agak memohon. Ya udah ayo jalan. Bukannya membuang bunga supaya beres, malah ngajak lanjut jalan. Setan lu Ki, ucap Jamal. Serah lu, jawab Rizky. Setengah jam kami berjalan, namun kami tak menemukan titik terang. Break aja, break, pintaku. Gimana? Masih gak percaya Ki? Tanyaku. Ya udah iya, aku kembalikan nih bunga. Tapi gimana? Kita buang apa dikembalikan lagi ke atas? Tanya Rizky. Aku juga bingung. Entah bunga itu harus diletakkan di mana. Saat Rizky membuka ranselnya, ketika mau ngambil bunga itu, terdengar suara musik Sunda dari kejauhan. Suara apa tuh? Tanya Aef. Jamal bilang, siapa yang hajatan di tengah hutan seperti ini? Suara itu lama-kelamaan semakin mendekat, terus mendekat, dan bahkan seperti ada di depan kami. Pada saat itu, hawa berubah dari dingin menjadi hangat. Suara kening Jawa khas itu tiba-tiba menghilang. Astagfirullah, ya Allah ampunilah kami, selamatkanlah kami semua. Doaku dalam hati. Jamal bilang, sudah hilang cuk suaranya, serem amat ya. Keluarkan Ki bunganya, cepet, pintaku. Belum juga bunga itu keluar dari ranselnya, kami dikagetkan kembali dengan bau amis seperti darah. Ya Allah, ya Allah. Bicara pun sampai bergetar kaguk, gak beraturan karena ketakutan. Ini gimana? Kita naik lagi ke atas apa gimana? Tanya Rizky. Jamal bilang, lo aja Ki, kak lo yang bawa ke sini. Gua oga naik lagi. Sekarang giliran gua yang bingung. Gimana ini? Suara kening Jawa mulai muncul lagi. Tiba-tiba kakek itu datang lagi. Udah, simpen saja di bawah pohon besar itu. Tapi sendiri saja yang mengambil bunga itu saja, ujar kakek tua itu. Ih, simpen di situ katanya. Aku sambil menunjuk pohon besar di hadapan kami. Takut aku, ayo sama-sama. Disuruhnya kamu aja sendiri, cepet Ki, pintaku. Aku tahu Rizky takut dan gak berani, tapi aku salut. Rizky mau tanggung jawab. Ki hati-hati ya, fokus. Baca doa jangan melirik kiri kanan. Fokus ke depan, ucapku. Entah apa yang ia lakukan di pohon tersebut. Namun, ia cukup lama duduk. Dan aku lihat, ada kuntilanak di atas pohon itu. Lagi melihat Rizky yang sedang naruh bunga itu. Ki, cepet Ki, sahut Ferry. Sebentar, jawab Rizky. Kenapa dengan Rizky? Kenapa bukannya kalau sudah disimpan cepat balik malah diem di sana? Kuntilanak yang dari tadi terbang ke atas dan Rizky akhirnya kembali. Kamu kenapa lama banget? Tanyaku. Aku ceritainnya nanti aja pas di rumah. Ayo cepet balik.
Kami agak terburu-buru waktu itu, sehingga Aif agak kesleo. Aduh, rintih Aif. Kenapa F? Tanya Ferry yang saat itu memang posisinya paling dekat dengan Aif. Kakiku kesleo sakit banget. Coba buka sepatunya, pinta Rizky. Bawa balsem kan? Nih ada di tasku. Sini, biar aku yang mijit aja, pintaku. Lumayan, punya ilmu pijit dikit-dikit. Gimana? Udah mendingan F? Tanyaku. Lumayan Kit. Kami pun beristirahat sejenak saat itu. Dan tiba-tiba, entah kami tak tahu dari mana munculnya, ada burung yang menghampiri kami. Awalnya satu, lalu kemudian banyak sekali burung yang datang. Dari mana datangnya burung-burung ini? Kami semua bingung. Entah burung apa yang kami lihat. Warnanya hitam, tapi bukan gagak. Entahlah, aku pun lupa-lupa ingat warna burung itu karena kondisi malam yang sangat gelap. Burung ini yang akan menyelamatkan kalian. Segera ikuti. Terdengar suara kakek tua tanpa wujud itu lagi. Ternyata mitos mengenai burung penyelamat yang ada di Gunung Ciremai itu nyata. Kami merasakannya sendiri. Tak terasa sudah 4 jam lebih, kami tersesat. Pada akhirnya, kami menemukan sebuah tulisan yang bertulis Tanjakan Asoy. Astagfirullah, selama 4 jam lebih kita muter-muter aja di tempat yang sama. Dan kini baru sampai Tanjakan Asoy, ucapku. Seketika, burung yang mengantar kami hilang lagi entah kemana perginya. Kemana burung-burung tadi? Kok ngilang? Tanya Aef. Mungkin dia sudah selesai mengantar kita. Jadinya balik lagi, jawab Rizky. Kami melanjutkan perjalanan kami. Walaupun perasaan sedang dilanda ketakutan, namun dalam pikiran kami hanya pulang dan pulang. Setelah 1 jam lebih berjalan, pos Arapan pun kami lewati. Alhamdulillah, sekarang terasa cepat ya kita jalan, ucap Rizky. Tumben lo Mal, diam aja nggak banyak omong, ucap Ferry. Jamal tetap diam tak membalas ucapan Ferry. Mal, kamu nggak apa-apa kan? Ucapku. Lalu, kulihat muka dia yang ditutupi buff dan kupluk. Dia sedang menggigil hebat. Prik, woi Prik, Jamal kena hipo, ucapku. Kami yang tak tahu harus bagaimana cara mengatasi orang hipo, akhirnya kami ingat film yang kami tonton. Akhirnya, kami memeluk Jamal dan menggesek-gesekkan tangan kami lalu diusapkan ke Jamal. Hit, kita break di sini saja. Kamu sama Aif cari kayu bakar. Selesai Jamal membaik, aku sama Ferry diriin tenda, ucap Rizky. Oke. Akhirnya, saya dan Aif mencari kayu bakar untuk membuat api unggun lagi. Rizky sedang membuat api dari kompor untuk menghangatkan Jamal sementara. Setelah saya dan Aif membuat api unggun, Rizky dan Ferry pun memasang tenda buat istirahat. Kita bermalam di sini sampai matahari muncul ya. Bahaya juga kalau dilanjutkan, ucap Rizky. Kondisi Jamal pun sudah agak membaik. Kami pun membuat kopi panas, ditemani sebatang rokok si Samsu. Di saat kami sedang menyeruput kopi hitam, tiba-tiba ada rombongan pendaki lewat di depan kami. Punten, ucap pendaki itu. Silakan A, mau ndaki, malang banget. Sini A ngopi dulu. Matur nuwun A, mangga. Alhamdulillah, ada juga orang yang lewat. Itu berarti kami sedang tidak lagi dalam masalah. Namun, tiba-tiba suara kening Jawa atau gamelan itu terdengar lagi. Namun kini suaranya sedikit ramai seperti ada orang-orang. Astagfirullah, suara gamelan lagi, ucapku dalam hati. Semoga hanya aku saja yang mendengar, supaya yang lain tidak ketakutan. Dengar nggak? Ucap Aif. Gamelan lagi, jawab Ferry. Astaga, kenapa mereka juga dengar? Ucapku. Jadi malah tambah takut. Ada yang nyium bau wangi nggak? Ucap Rizky. Wangi? Wangi apa? Bau bangke ya? Jawab Aif. Lah, kok aku gak nyium bau apa-apa?
ucapku dalam hati. Lihat woi di atas. Astagfirullah, ucap Ferry. Astagfirullah. Kami melihat sebuah cahaya seperti api. Kami bilangnya jurik kamangmang. Di atas pohon, mitosnya hantu ini bisa makan manusia. Gimana ini? Jurik kamangmang itu, ucap Aef. Jangan berisik, jangan teriak. Apalagi pikiran kalian jangan sampai kosong, ucap Rizky. Namun, tiba-tiba di dalam tenda terdengar suara tertawa. Ah. Jamal, ucapku. Mal, Jamal, teriak kami semua. Kami semua bergegas masuk ke tenda untuk mengecek kondisi Jamal. Mal, istighfar Mal, ucap Rizky. Namun, dia terus tertawa tanpa henti. Kalian kalau mau pulang tinggal pulang, tapi jangan sama anak ini. Anak ini sudah punya saya. Siapa suruh dia kalau ngomong seenaknya saja? Astagfirullah Mal, sadar Mal. Ini kami Mal, sahabat-sahabat kamu, ucapku sambil agak bersedih. Kami tak mampu kalau sampai Jamal harus diambil oleh penghuni gunung ini. Lalu kami semua membaca ayat kursi. Ada yang azan dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya Jamal bisa selamat. Di luar tenda, angin bertiup begitu kencang. Kami hampir semua mati kedinginan. Kami yang terus membacakan ayat Al-Quran tak henti-hentinya selalu diganggu oleh makhluk penunggu gunung ini. Terdengar suara kuntilanak yang semakin nyaring suaranya. Terdengar juga suara riuh-riuh orang ramai. Dan yang paling mengerikan, yaitu suara gamelan yang membuat bulu kuduk kalian pada tegang kayak tiang listrik. Ya Allah, kami berpasrah atas semuanya. Jika kami semua tak selamat, ampunilah dosa kami semua, doaku dalam hati. Tapi, tiba-tiba datang kakek-kakek berbaju putih menghampiri kami yang tak tahu dari arah mana datangnya. Ki, siapa tuh di luar? Tanya Ferry. Rizky, Ferry dan Aif keluar menemui kakek itu. Saya menjaga Jamal di dalam tenda dengan kondisi matanya melotot tajam ke arahku. Badannya sangat dingin dan tegang sambil terus tertawa. Terdengar suara kakek itu berbicara kepada Rizky dan teman-teman. Teruskan saja dek kalau mau pulang. Sudah gak apa-apa. Nanti juga sembuh sendiri teman kalian. Mendengar kata-kata itu, kami pun lega. Lalu kakek itu pamit melanjutkan perjalanan. Setelah kakek itu pamit, entah kenapa tiba-tiba Jamal kejang-kejang lagi, namun kini ia terpejam. Ki, Jamal Ki, ucapku. Udah gak apa-apa Kit, kata kakek tadi nanti juga dia sembuh sendiri. Tak lama kemudian, Jamal membuka matanya dan dia langsung menangis sesenggukan di hadapan kami. Kamu kenapa Mal? Tanya Rizky. Udah Ki, dia perlu sadar jangan diganggu, biar dia menenangkan dulu pikirannya, ucapku. Kami pun menyuruh Jamal untuk istirahat lagi, dan kami melanjutkan minum kopi sambil membayangkan hal apa yang akan terjadi. Namun, ternyata waktu sudah sangat cepat berjalan. Weh, sudah jam 3:30 saja, ucap Aef. Gak terasa ya waktunya, jawab Ferry. Gak kerasa dasmu apa? Semalam diteror penunggu gunung, gak kerasa, ucapku dalam hati. Aku pun tak terasa ketiduran waktu itu. Jadi aku gak tahu ada apa lagi, atau malah semuanya tertidur. Karena pas saya terbangun, semuanya sudah tidur lelap. Lur, bangun, udah mau siang nih. Kulihat jam menunjukkan pukul 9:30 pagi. Akhirnya, kami semua bangun dan membereskan semua peralatan kami. Akhirnya kami pulang dengan nyaman dalam perjalanan kami, sehingga tak terasa kami sudah sampai di pos 1 Jigowong. Di sini kami beristirahat lagi dan mengisi air kami yang sudah habis. Lalu kami membeli gorengan spesial menurut kami. Siapa saja yang pernah naik Ciremai lewat jalur Palutungan pasti tahu dengan gorengan khas Jigowong. Beli gorengan Ki, lapar nih. Kelihatannya masih anget tuh, ucap Jamal. Ya udah beli, ini uangnya 10.000. Cukup kali buat berlima, jawab Rizky.
Akhirnya, Aif dan Ferry pergi membeli gorengan. Datang-datang mereka semua tertawa terbahak-bahak. "Kalian kenapa?" tanya Rizky. "Nggak apa-apa," jawab Aif. "Nih gorengannya," sambil menyodorkan kantong kresek yang berisi gorengan. "Lah, kok 10.000 cuma dapat 5?" Rizky pun kaget. "Hahaha, ya mungkin gara-gara di gunung Ki," jawab Ferry. Kami semua waktu itu tertawa ria, berasa semua masalah tidak ada, bahkan tidak ingat semalam ada kejadian apa. Kami pun melanjutkan perjalanan dan sampai di pos pendaftaran pukul 3 sore. Dalam kondisi lapar, ternyata tiket yang dikasih pas daftar bisa dipakai buat nuker di warung makan. Itulah cerita mistis pendakian yang dialami oleh Sigit dan kawan-kawan saat mendaki Gunung Ciremai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.